Sebelum kita mulai lagi, sahabat cerita roman, jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, bab 403. Cara yang kedua itu langsung mengejutkan semua orang. Setelah hening beberapa saat, lalu, si tua geni adalah orang pertama yang berbicara, kalau begitu aku pasti akan memilih cara yang kedua. Acara pertemuan pertukaran medis ini diadakan setahun sekali. Tahun ini, sumber daya medis dikelola oleh Direktur SIM, ini sudah pasti akan mendapatkan keuntungan besar. Direktur SIM akan mengajak kita menjadi kaya, hanya orang bodoh yang akan memilih cara yang pertama. Para pemegang saham yang lainnya juga menyatakan keinginan mereka bahwa mereka juga akan memilih cara yang kedua. Orang-orang ini telah berkecimpung dalam bisnis selama bertahun-tahun. Mereka semua sangat berpengalaman dan pandai. Mereka sangat paham bahwa biasanya Kenji pasti akan langsung memberi mereka semua uang untuk menyingkir. Dan kali ini Kenji bisa memberikan pilihan kedua kepada mereka itu karena bentuk rasa terima kasihnya, jadi dia baru bersedia untuk mengajak mereka semua mendapatkan keuntungan. Kesempatan seperti ini tidak bisa dibeli dengan uang. Tentu saja, semua orang bahkan merasa lebih berterima kasih lagi kepada Reva. Kenji bersedia memberi kesempatan kepada mereka itu juga pasti berkat Reva. Tiger tersenyum dan mengangguk. Ini sesuai dengan yang dibayangkannya. Kali ini Tiger juga mendapatkan banyak keuntungan. Setelah menginvestasikan hampir 1 miliar. Lalu jika dia melanjutkan investasinya kepada Kenji, maka kurang lebih dalam waktu setahun uang itu pasti akan berubah menjadi 10 miliar. Harapan terbesar Tiger dalam hidup ini adalah bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 miliar dolar. Dia tak menyangka, dengan hanya mengikuti Reva selama beberapa waktu saja, harapannya dapat lebih awal tercapai. Sekarang Tiger benar-benar sangat menghormati dan menghargai Reva. Makan malam itu dilewati dengan hati senang elan gembira. Dan pada akhirnya si tua geni dan yang lainnya kemudian saling menatap. Lalu si tua geni mengeluarkan sebuah portfolio dan menyerahkannya kepada Reva dengan kedua tangannya. Tuan Lee, terima kasih banyak atas masalah ini. Aku tahu sebenarnya apapun yang kami berikan kepadamu juga tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami kepadamu. Tetapi, kami juga tidak tahu harus bagaimana mengucapkan rasa terima kasih kami. Jadi kami semua memutuskan untuk memberikan sedikit hadiah untukmu. Apapun yang terjadi kau harus menerima hadiah ini. Reva terkejut, apa itu? Nara juga menghampiri dan mengambil portfolio itu dengan rasa penasaran. Saat membukanya dia melihat ada banyak kunci dan sebuah buku di dalamnya. Reva langsung tercengang, sertifikat properti. Kalian ini. Si tua geni langsung tersenyum dan berkata, Tuan Lee, ini hanya sedikit dari ketulusan kami. Masing-masing dari kami mengeluarkan 5 juta dolar untuk membeli villa di Rose Garden untukmu. Tentu saja, rumah ini tidak terlalu berharga. Tetapi, villa di Rose Garden relatif dekat dengan perusahaan kita. Sehingga nantinya jika Direktur Su ingin pulang untuk beristirahat, di sekitar sini juga ada tempat yang nyaman baginya untuk beristirahat. Mata Nara langsung membelalak lebar. Rumah ini harganya sekitar 50 juta dolar. Rumah di Rose Garden. Itu adalah impian Nara. Dia sama sekali tidak menyangka impiannya akan terwujud dengan begitu cepat. Tetapi dengan cepat dia mengibaskan tangannya, Paman Geni dan beberapa paman lainnya, hadiah. Hadiah yang kalian berikan ini terlalu berharga, kami tidak dapat menerimanya. Si tua geni langsung berkata, Direktur Su, jangan sungkan. Itu hanya masalah sepele. Dibandingkan dengan keuntungan yang diberikan Luan Li kepada kami, itu hanya seperti setetes air di ember, tidak ada apa-apanya. Para pemegang saham lainnya pun mengangguk dan berkata, ya, Tuan Li, Direktur Su, bagaimanapun juga kalian harus menerimanya. Kami benar-benar tidak tahu harus memberikan hadiah apa kepada kalian. Jadi sedikit ketulusan hati dari kami ini harus kalian terima, kalau tidak kami juga tidak berani bertemu dengan kalian lagi di kemudian hari. Beberapa pemegang saham lainnya turut mengangguk dan ekspresi mereka semua juga sangat tulus. Nara merasa tidak berdaya. Sepertinya mau tak mau dia tetap harus menerimanya. Reva tersenyum lalu menyerahkan portfolionya kepada Nara, baiklah,
karena beberapa paman telah menyatakan ketulusan mereka, maka kalau kau menolaknya lagi malah akan membuat mereka malu. Paman-paman di sini semuanya, terima kasih. Beberapa pemegang saham itu langsung berkata, Tuan Li, seharusnya kami yang mengucapkan terima kasih. Nara menggenggam portofolio itu dengan penuh haru. Ini adalah rumah impiannya. Akhirnya dia dan Reva memiliki rumah sendiri. Sebelum kita lanjut lagi, di channel Cerita Roman, jangan lupa like, dan subscribe-nya. Oke, bab 404. Setelah selesai makan, Nara langsung mengajak Reva ke Rose Garden. Dia ingin melihat rumah barunya. Tiger sendiri yang mengantarkan mereka. Apalagi dia juga memiliki banyak rumah di dalamnya sehingga sangat mengenal daerah itu. Selama perjalanan, Tiger memperkenalkan situasi rumahnya. Si tua geni dan yang lainnya benar-benar sangat tulus. Mereka membeli villa termahal di sini dengan harga 50 juta dolar lebih. Villa itu terletak di lokasi terbaik dari seluruh Rose Garden. Ada di dekat tepi danau utama, luas rumahnya sekitar 700 meter persegi dan halaman luarnya sekitar 600 meter persegi. Dan fasilitas utama dari rumah ini memiliki 2 kolam renang, yang satu terletak di dalam ruangan dan yang satunya lagi terletak di luar ruangan. Ditambah lagi dengan dekorasi di dalamnya yang tampak sangat mewah di setiap ruangannya. Dari ruang gym di lantai bawah, kamar tidur, ruang baca dan kamar bayi di lantai atas semuanya didekor dengan indah. Bahkan ruang pengasuh di lantai pertama juga jauh lebih besar dan lebih indah daripada kamar tidur utama di rumah Nara yang sebelumnya. Si tua geni dan yang lainnya juga sangat perhatian. Semua perabotan telah dibeli dan dilengkapi dengan perabotan terbaik. Dengan kata lain, Reva dan yang lainnya bisa langsung tinggal di rumah ini sekarang. Nara berlari ke atas dan ke bawah beberapa kali. Dia tampak begitu bahagia seperti anak kecil. Reva tetap tampak tenang. Rumahnya yang ada di Taman Dragon Lake sudah pasti dapat mengalahkan rumah ini dalam hitungan detik. Tetapi, Reina yang masih dalam keadaan koma berada di Villa Dragon Lake itu. Reva belum ingin membawa Nara ke sana. Karena itu rumah ini merupakan solusi yang baik untuk Reva. Setidaknya, Nara tidak perlu tinggal di perusahaan lagi di kemudian hari. Tepat ketika dia baru saja duduk di ruang tamu, ponsel Reva tiba-tiba berdering. Dia mengambilnya dan melihat bahwa yang meneleponnya adalah Alina. Nara langsung berkata, Mamaku pasti akan bertanya mengenai yang kau minta kepada Kenji, seperti yang kita diskusikan semalam, kau katakan saja pada kau sudah pergi ke sana dan Kenji ingin mendirikan sebuah perusahaan untukmu. Begitu saja, oke. Reva mengangguk dan menjawab ponselnya. Pada awalnya Alina mengobrol lalu kemudian masuk ke dalam topik utamanya. Dia bertanya kepada Reva apakah dia sudah pergi mencari Kenji untuk meminta uang. Reva mengikuti jawaban yang diajarkan Nara itu dan Alina langsung terperangah. Setelah beberapa saat, Alina berkata, kau ini bagaimana sih? Bagaimana kau memberitahunya? Aku menyuruhmu untuk pergi meminta uang kepadanya, apa maksudnya dia mendirikan sebuah perusahaan untukmu? Bagaimana dengan uangnya? Reva berkata, Direktur SIM berkata bahwa tidak pantas kalau dia langsung memberikan uangnya kepadaku. Lagi pula saat itu ada banyak orang yang membantu dalam masalah ini. Jika dia memberi uang kepadaku tetapi tidak memberikan kepada yang lainnya, itu tidak pantas. Jadi, Direktur SIM mendirikan sebuah perusahaan untukku. Jadi nanti kalau ada yang menanyakannya kepadaku, Direktur SIM juga dapat mengatakan bahwa dia juga mitra bisnisku. Alina berkata dengan gugup, apa gunanya perusahaan itu untuk keluarga kita? Perusahaan itu tidak bisa untuk dimakan ataupun diminum. Dan juga tidak tahu harus menunggu berapa lama lagi baru bisa menghasilkan keuntungan. Yang paling keluarga kita butuhkan saat ini adalah uang, tahu tidak? Kau lihat papamu itu, dia menyukai sebuah baju Armani tetapi sudah sebulan lebih pun dia masih tidak rela untuk membelinya. Dan juga aku. Beberapa waktu lalu, beberapa teman-teman aku sudah membeli satu set perhiasan baru tetapi hanya aku yang belum. Bagaimana aku bisa menghadapi teman-teman aku ini di kemudian hari? Lalu mobil keluarga kita itu juga, benar-benar tidak cukup pakai.
Kadang-kadang Hana meminjamnya sebentar sehingga aku dan papamu harus berjalan kaki. Bagaimana bisa seperti ini terus? Dan rumah kita itu, memangnya kita tidak perlu menggantinya? Kau apa sih yang salah dengan otakmu? Memangnya kau tidak tahu situasi di kota? Mengapa kau mementingkan perusahaan? Reva terdiam. Bukannya waktu kemarin, dia mengatakan bahwa uang itu akan digunakan untuk membelikannya rumah, mobil dan pakaian. Tetapi mengapa sekarang malah menjadi keinginan Alina semua? Reva berkata, "Ma, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Direktur SIM sendiri yang berkata seperti itu. Apalagi, perusahaan itu juga akan segera dibuka. Kalau aku lihat sikap Direktur SIM, itu sama sekali tidak memungkinkan untuk meminta uang darinya. Sebelum kita lanjut lagi, di channel Cerita Roman, jangan lupa like, dan subscribe-nya. Oke. Bab 405. Alina langsung kesal, mengapa tidak mungkin? Kau telah membantunya mendapatkan begitu banyak keuntungan, jadi, sudah sewajarnya dia membagikan sedikit keuntungan itu kepadamu. Kau ini, benar-benar deh. Mengapa otakmu begitu kaku? Kalau bukan berkat kau, memangnya dia bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Oh, saat uangnya sudah didapatkan, dia langsung berubah dan seperti tidak mengenalmu lagi, begitu. Reva berkata, "Ma, kan dia juga telah mendirikan perusahaan itu untuk kita. Bagaimana bisa dikatakan bahwa dia berubah dan seperti tidak mengenal aku lagi?" Dengan marah Alina berkata, "Aku tidak peduli, pokoknya kau harus minta uangnya." Memang benar kata orang Yah, semakin kaya akan semakin pelit. Orang-orang seperti apa sih mereka ini? Aku tidak mau perusahaan. Kau beritahu kepada Kenji bahwa keluarga kita tidak butuh perusahaan. Keluarga kita sudah memiliki perusahaan farmasi Su yang begitu besar. Untuk apa kita menginginkan perusahaan lainnya? Kau katakan padanya bahwa kalau dia tidak mau memberikan uangnya, nanti aku akan membuat keributan yang besar dan membuat reputasinya tercoreng di kota Carson. Reva tertegun. Apakah Alina ini berencana untuk merusuh dan merampok? Setelah hening beberapa saat kemudian Reva berkata dengan suara kecil, "Ma, aku rasa kita tidak bisa membuat masalah dengan Direktur SIM. Direktur SIM sekarang bertanggung jawab atas seluruh pengaturan sumber daya medis di kota Carson. Berapa banyak sumber daya yang dapat dialokasikan kepada perusahaan farmasi Su, ini semua tergantung kepada Direktur SIM. Jika masalah ini diperbesar sehingga Direktur SIM marah, bisa jadi dia malah akan memblokir industri farmasi Su. Dan pada saat itu perusahaan farmasi Su kita mau tidak mau pasti akan gulung tikar." Alina pun terkejut, "Hah? Bisa seperti itukah? Bukannya si Kenji hanya memiliki apotik Fortune? Memangnya dia punya kekuatan yang luar biasa juga." Dengan tidak berdaya Reva berkata, "Dulu memang tidak ada, tetapi sekarang dalam industri medis di kota Carson, dia adalah pemegang keputusan tertinggi." Alina terdiam beberapa saat. Dan setelah beberapa waktu kemudian dengan suara rendah dia berkata, lebih baik kau pergi mencari Kenji untuk mengobrol. Aku rasa mungkin sikapmu saja yang kurang tangguh. Kau harus bersikap lebih keras lagi agar dia mau menyerah." Dan pada saat itu, Nara yang sudah tidak tahan langsung meraih teleponnya dan bertanya, "Ma, kau ini kenapa sih? Kau tahu tidak siapa Kenji itu? Kau ingin bersikap keras kepadanya. Sampai hari ini pun Kenji masih bisa menenggelamkan orang-orang ke sungai Carson setiap tahunnya. Kau meminta Reva untuk bersikap keras kepadanya, bukankah itu sama menyuruh Reva mencari mati?" Alina langsung kesal, "Masa iya sampai seserius itu? Reva, kau hanya takut mati jadi kau tidak berani meminta uangnya, kan?" Nara merasa sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Setelah beberapa saat kemudian dengan marah dia berkata, "Aku tidak mau berbicara lagi denganmu. Pokoknya Direktur SIM telah mendirikan sebuah perusahaan untuk keluarga kita dan itu juga sudah menyatakan ketulusan hatinya. Aku tidak akan membiarkan Reva mengambil resiko itu. Sudah ya, aku tutup dulu." Nara langsung menutup ponselnya. Dia tidak memberi kesempatan kepada Alina untuk berbicara lagi. Setelah itu Nara yang masih kesal langsung membuat limit panggilan kepada Alina dari ponsel Reva sehingga Alina tidak bisa meneleponnya lagi. "Baiklah,
Malam ini kita langsung pindah ke sini saja. Beberapa hari ini kau juga tidak perlu pergi ke kantor. Kau ambil cuti saja dari rumah sakit sehingga mereka tidak bisa mencarimu. Setelah beberapa hari, mereka pasti akan berhenti. Ujar Nara. Reva tersenyum. Nara benar-benar memiliki cara yang baik untuk menghadapi Axel dan Alina. Di tempat yang lain, Axel, Alina, Hana dan Hiro sedang duduk-duduk di rumah panggilan telepon tadi itu menggunakan pengeras suara untuk menelepon sehingga percakapan itu dapat terdengar oleh mereka semua. Alina tampak kesal, kalian lihat anak ini, ada apa sebenarnya? Masih saja membela orang luar. Memangnya kenapa kalau aku menyuruhnya pergi meminta uang, bukannya ini semua juga demi keluarga kita? Hana yang berada di samping berkata, Ma, Pa, kau masih berharap kepada Nara. Aku sudah bilang, kan, kakakku ini sudah terpesong oleh Reva. Dia sama sekali tidak akan membantu kita. Tiba-tiba Hiro berkata dengan perlahan, Ma, Reva pasti berbohong kepada kita. Kenji adalah orang yang sangat adil dan terkendali. Semua anak buahnya mendapatkan keuntungan yang banyak sehingga tidak mungkin kalau dia tidak memberi keuntungan kepadanya. Apa Kenji sudah memberikan uangnya kepada Reva, tetapi dia satu-satunya kemungkinan mengklaimnya sendiri. Sampai jumpa di cerita roman selanjutnya. Dan jangan lupa like-nya dan subscribe-nya.